Bab 257. Jangan ikut campur. Kesadaran pria botak itu seakan menghilang dalam sekejap. Kemarilah. Si jubah hitam mengisyaratkan pria botak itu, kemudian pria botak itu langsung berjalan ke samping pria berjubah hitam dengan patuh, ibarat seperti hewan peliharaannya. Tuan muda Wang yang tidak jauh dari situ tiba-tiba menjadi cemas. Dia marah sambil berteriak, berpihak kepada siapa dirimu saat ini? Cepat bunuh dia untukku. Pria botak tidak merespon, seperti robot menunggu instruksi. Kemudian si jubah hitam menepuk kepala pria botak dan berkata, pergi, bunuh dia. Kepala botak segera mengangguk, matanya tertuju pada Tuan Wang. Detik berikutnya, sosoknya yang besar seperti bola meriam memukul dada Tuan Wang dengan pukulan yang keras. Bam! Tuan Wang tiba-tiba terbang terbalik, tidak tahu berapa banyak meja dan bangku yang rusak. Seteguk darah segar muncrat dari mulutnya, saat ini dia penuh dengan ketakutan. Hah, belum mati. Si jubah hitam sedikit terkejut, Tuan Wang ini hanyalah orang biasa saja, pasti akan mati setelah mendapatkan pukulan ini. Tuan Wang menyentuh giok di dadanya, dia masih dalam keadaan panik. Tanpa giok ini, dia mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Cekak, ternyata kamu memiliki jimat, anak orang kaya memang berbeda. Seru si jubah hitam. Hanya saja, tidak tahu jimatmu ini bisa menyelamatkan dirimu berapa kali. Ejek si jubah hitam. Setelah Tuan Wang mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia berlutut di tanah sambil terengah-engah, menangis dan berteriak, jangan. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku akan memberimu semua uangku, mohon ampuni aku. Si jubah hitam tak bisa menahan tawa, dia berkata dengan dingin, biasanya Tuan Wang yang selalu menyombongkan diri, saat ini malah menjadi anjing yang memohon-mohon, lucu, sangat lucu. Bagi orang seperti Tuan Wang yang hanya tahu hidup berfoya-foya, bukankah harus merendahkan derajatnya juga saat menghadapi antara hidup dan mati? Semuanya, berlututlah di depanku. Teriak si jubah hitam dengan marah, kemudian semua orang yang ada di tempat itu seketika lemas dan langsung berlutut di hadapannya. Si jubah hitam mencibir dan berkata, berlututlah di sini dengan patuh, kalau ada yang berani memiliki pemikiran aneh, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Setelah itu, si jubah hitam langsung menghampirinya dan mengambil Eternal Love dan semua barang lelang yang ada di lokasi tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam kantongnya sendiri. Kapal masih terus berlayar, si jubah hitam melirik mereka dan berkata, setiap orang harus menyiapkan 200 juta rupiah untuk menyelamatkan nyawa masing-masing, hanya dengan membayar uang kalian baru bisa terus hidup di dunia ini, yang tidak punya uang hanya bisa menunggu mati. Setelah menyatakannya, si jubah hitam menoleh dan berjalan keluar. Pria botak menjaga di pintu, mengamati orang-orang dengan tatapan dingin, bagi siapa yang memiliki tindakan lain, pria botak ini akan membunuhnya tanpa ragu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang berkata dengan panik. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Keluarkan uangnya. Apa menurutmu dia benar akan membiarkan kita pergi jika kita memberinya uang? Gangster ini sangat kejam dan bisa melakukan apa saja, bagaimana mungkin dia membiarkan kita pergi dengan begitu saja? Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Cepat panggil Eric Kin kembali. Dia adalah seorang Grandmaster, dia bahkan berani menantang keluarga Su, oleh karena itu, dia pasti memiliki cara untuk membunuh si jubah hitam ini. Tiba-tiba Jeffrey Yuan berteriak. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba teringat pada Eric Kin. Mereka saling memandang, sedikit bingung. Kita sudah mengusir dirinya pergi, akankah dia kembali lagi? Mendengar jawaban dari orang ini, semua orang menjadi putus asa. Saat ini, Eric Kin sedang berbaring di geladak dan berjemur di bawah sinar matahari. Nyaman sekali. Eric Kin menyesap win sambil makan steak. Orang-orang kaya ini benar-benar sangat menikmati hidup. Eric Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Vinola Su tersenyum dan berkata, membeli sebuah kalung seharga 2 triliun rupiah, kamu juga orang kaya. Benar juga. Eric Kin mengangguk, tunggu hari di mana aku sukses. Aku akan menyewa sebuah pulau, lalu kita akan mengadakan pernikahan kita di pulau itu. Ya,
idenya cukup bagus. Finola Su menemani Erikin untuk bermimpi bersama. 1 jam kemudian, kapal itu perlahan mendekati sebuah pulau. Pada saat ini, Erikin tiba-tiba berdiri, matanya tertuju pada dasar laut, mengerutkan kening, ada sesuatu di bawah dasar laut. Ada apa? Finola Su hanyalah orang biasa, jadi dia tidak bisa merasakan apapun. Erikin mengerutkan kening, aku merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat, kekuatan ini sama sekali tidak lebih lemah dari Grandmaster atau bahkan Superior Master. Erikin menggunakan kerohaniannya dan berusaha menemukan benda tersebut, sayangnya kerohanian miliknya langsung menghilang setelah menyentuh laut. Kapal berhenti di depan pulau, tidak lama kemudian, Erikin menyaksikan pria botak itu mengiring sekelompok orang untuk keluar dari tempat pelelangan. Erikin, selamatkan aku. Jeffrey Yuan berteriak lebih dulu, ada gangster di kapal ini, mereka akan membunuh kami. Erikin memutar matanya dan berkata, apa hubungannya denganku? Kalian begitu kaya, pakai uang kalian untuk selamatkan diri saja. Kamu. Jeffrey Yuan tidak bisa menahan napas. Erikin, cepat selamatkan aku akan memberimu 2 triliun rupiah, Eternal Love juga akan kuberikan padamu, boleh? Teriak Tuan Wang dengan ekspresi rendah hati. Tutup mulutmu. Pada saat ini, kepala botak itu mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Tuan Wang tidak berani banyak berbicara, tetapi dia terus memohon bantuan kepada Erikin melalui tatapan matanya. Erikin seperti tidak melihatnya, dan terus meminum winenya sendiri. Semua orang di kapal dipandu oleh pria botak dan berjalan perlahan menuju pulau tersebut. Ayo, kita turun juga. Erikin berkata pada Finola Su. Finola Su mengangguk, dan keduanya berjalan menyusuri pulau bersama. Pada saat inilah si jubah hitam perlahan muncul, dan tatapannya segera tertuju pada Erikin. Jangan lihat aku tidak punya uang. Erikin berkata, aku masuk ke sini dengan tidak mudah, kamu juga melihatnya, aku telah diusir oleh orang-orang ini. Si jubah hitam tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan mengerutkan kening. Kemudian, dia mendekati wajah Erikin dan berkata dengan suara dingin, Grandmaster. Erikin berkata dengan heran, aku telah menyimpan energiku, kamu masih dapat melihatnya. Si jubah hitam mendengus pelan, lalu mengangkat kepalanya, matanya kembali memancarkan sinar aneh itu. Erikin tiba-tiba merasakan kekuatan aneh mendekati alisnya, seolah ingin mengendalikan kerohaniannya. Sihir pengontrol jiwa. Erikin sedikit mengernyit, dia langsung tersadar, cahaya yang dipancarkan langsung meledak dan memotong kerohanian si jubah hitam. Ekspresi si jubah hitam sedikit berubah dan mengerutkan kening, siapa kamu, mengapa kerohanianmu begitu sakti? Erikin menyipitkan matanya dan berkata, aku ingin menasihati kamu untuk tidak menggangguku. Si jubah hitam berpikir sejenak, lalu mengangguk, aku juga ingin menasihatimu, untuk tidak ikut campur dengan masalahku. Setelah berbicara, si jubah hitam langsung berjalan pergi. Erikin, tolong bantu kami pasti akan mengingat kebaikanmu. Sekelompok orang memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak meminta pertolongan. Pada saat ini, tiba-tiba kepulan asap melayang di atas pulau. Setelah asapnya lewat, semua orang ini menjadi lemas dan badan terasa kesakitan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.